bisa akses ya. Nggak usah khawatir, pokoknya Bapak Ibu nanti akan kita layani ya, sampai sejauh mana Bapak Ibu butuhkan ya. Jadi kaitan dengan besok ya, kaitan dengan besok juga sama ya, kita masih ada CBT kognitif. Ya. Nah, yang kaitan dengan ini Bu Nini, yang tadi telah indikator, memang ada personal judgment, ada professional judgment. Jadi tetap dua-duanya dipakai ya. Personal itu kaitan dengan karakter ya Bapak Ibu ya. Survei karakter itu nanti personal. Kan kita mengenal survei karakter, ada asesmen kompetensi minimal ya. Jadi itu nanti dipakai. Professional judgment ya itu beda dengan expert judgment ya. Jadi ada professional judgment, ada personal judgment. Ya, harus kita kuasai semua. Ya. Nah, ini tadi kaitan dengan paradigma baru nih Bu Nini. Iya. Nah, ini kan memang sekarang kita sih akan senang kalau misalnya nanti akreditasinya itu online. Iya, lebih efektif ya, Pak. Lebih efektif dan tentu banyak hal lah yang karena situasi dan kondisi juga ya. Iya. Oke, kita lanjut. Ya. Fokus ke sini dulu ya Ibu Bapak ya. Mohon di mute dulu ya. Oh iya. Semuanya boleh di mute Pak. Oke. Agus Sukoco. Iya. Ya. Hai Sobat Achiever, Bapak Ibu sahabat Achievement Consulting. Salam kenal, saya admin yang akan memandu Sobat Achiever untuk mengisi profil pribadi Sobat Achiever sendiri. Hasil profiling ini akan dipakai sebagai pengenalan diri pribadi Sobat Achiever sendiri. Tes profiling ini bukan tes yang menilai jawaban benar ataupun salah, tapi melihat jawaban sebagai kecenderungan pribadi Sobat Achiever. Jadi, yang perlu diperhatikan saat mengisi adalah 1. Diisi secara jujur dan apa adanya, yang menggambarkan diri Sobat Achiever sendiri. Keuntungannya, Sobat Achiever jadi semakin kenal diri sendiri, dan jadi tahu hal peningkatan apa yang harus dikerjakan. 2. Diisi oleh diri sendiri. Kita mulai ya. Sobat Achiever akan menerima link yang akan dibagikan melalui WhatsApp. Silahkan klik link yang sudah dibagikan. Setelah diklik, tampilan akan seperti ini. Silahkan diisi dengan nama lengkap, jenis kelamin, dan usia Sobat Achiever. Tampilan berikutnya akan seperti ini. Profiling diri. Silahkan dibaca dengan seksama, dan diisi dengan jujur dan apa adanya, karena akan mempengaruhi profil kepribadian Anda sendiri. Ingat, tidak ada jawaban benar ataupun salah. Di bawah ini akan ada 24 nomor. Di dalam setiap nomor ada 4 pernyataan. Dari keempat pernyataan tersebut, silakan dipilih. 1 pernyataan yang paling sesuai dengan diri Anda, yang paling sering dilakukan dengan mengklik paling sesuai. Dan 1 pernyataan yang paling tidak sesuai dengan diri Anda, paling jarang dilakukan dengan mengklik tidak sesuai. Sebagai contoh, mari kita mengerjakan nomor 1. Nomor 1 memiliki 4 pernyataan. Mengerjakan sesuatu secara berbeda, dapat mempengaruhi orang lain untuk setuju, lemah lembut, dan malu. Saya memilih mengerjakan sesuatu secara berbeda, karena itu yang paling sesuai dengan diri saya. Dan saya memilih malu yang tidak sesuai dengan diri saya. Jadi, 1 nomor akan ada 2 jawaban. Ingat, 1 nomor akan ada 2 jawaban. Sobat Achiever, silakan dilanjutkan ke nomor-nomor berikutnya. Setelah selesai 1 halaman, silakan klik tombol berikut. Jika ada nomor yang terlewat untuk dijawab, sistem akan memandu membawa Sobat Achiever kembali kepada nomor tersebut. Silakan dipilih jawabannya. Silakan Sobat Achiever lanjutkan sampai nomor 24. Setelah semuanya terisi, Sobat Achiever bisa mengklik tombol selesai. Selamat Sobat Achiever, Anda sudah menyelesaikan tes profiling ini. Dengan berakhirnya Sobat Achiever mengisi tes ini, berakhir pula tugas saya memandu Sobat Achiever. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan Sobat Achiever bisa mengulang lagi rekaman ini.
Saya pamit undur diri. Sampai jumpa! Ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian Pak Agus Sukoco, Pak Agus Sukoco kan sudah memberikan linknya. Linknya udah. Ya, yang diklik adalah yang profil guru ya. Profil diri. Oh. Iya, profil diri atau profil. Iya, profil diri atau profil guru, tapi bukan yang papi ya. Profil diri. Iya. Silakan diklik. Kemudian ada pertanyaan sebelum Bapak dan Ibu mengerjakan? Sudah? Jelas ya? Selamat mengerjakan, kurang lebih selesainya 5 sampai 10 menit. Selamat mengerjakan, ada 24 soal ya Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu yang sudah boleh memberikan reaction. Iya, Bu Isra sudah ya. Oke, sebagian sudah. Ya. Bu Isra sudah. Baik, kalau sudah, coba saya lihat halaman lain ya, kan ada 10 halaman nih pesertanya. Oke, baik, kalau sudah, kami, Bapak dan Ibu akan latihan untuk yang berikutnya, ya. Siap? Boleh nggak tulis siap? Kalau siap, yang nulis siap banyak berarti memang sudah selesai. Tulis di chat Bapak dan Ibu. Di chat ya, silahkan di chat. Sampaikan kalau sudah siap. 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 Oke, sudah makin banyak ya. Siap. Baik. Ya, siap 86. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke subtes kedua ya. Subtes kedua itu Bapak dan Ibu, kalau tadi hanya 24, nanti akan ada, oh ya, itu sebentar ada pertanyaan. Atau begini,
Mungkin saya akan jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan untuk latihan pertama. Saya tidak bisa buka halaman berikutnya setelah nomor 6. Kalau Bapak dan Ibu klik berikutnya, ada tanda klik berikutnya seperti di instruksi tadi, itu sih sebagian besar itu akan pindah ke halaman 7. Untuk Ibu Amala ya, dari Bekasi Jabar pertanyaannya. Tadi ada beberapa pertanyaan saya sudah jawab di chat. Kita sudah ngobrol di chat. Yang lain sih saya lihat sudah lancar ya, semuanya sudah bisa diisi. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Ya, jadi Bapak dan Ibu mengikuti saja di layarnya. Kalau misalnya harus klik berikutnya, klik berikutnya. Terus tadi ada pertanyaan, Bu, kok jawaban saya hilang? Kalau jawaban hilang itu biasanya Bapak dan Ibu mengisi lebih dari satu untuk satu kolom. Jadi kayak kita koreksi. Kalau di kertas kan kita coret atau dihapus. Tapi kalau di online, Bapak dan Ibu mengisi yang baru, maka jawaban yang lama itu hilang. Gitu. Jadi hilang itu kebanyakan jawaban. Jadi jawaban yang baru yang dianggap adalah yang diklik yang paling baru. Ya, berarti saya lihat semuanya sudah tidak ada. Ada pertanyaan satu kali lagi? Mungkin bisa lewat chat kalau ada. Kayaknya tidak ada ya, sudah siap semua. Biasanya yang mengganggu itu hanyalah jaringan sih. Jadi yang lainnya harusnya sih tidak ada masalah ya. Pak Agus Hermawanto belum selesai. Saya mengalami setelah nomor 6 tidak bisa lanjut walau sudah diklik nomor 6. Oh iya, kalau yang diklik nomor 6 kembali ke nomor, oh gini, kalau diklik nomor 6 kembali ke nomor 1, ya nanti Bapak dan Ibu berarti dalam menjawabnya itu ada yang belum lengkap. Ini pertanyaan dari Bapak Dr. Andes Jelam Tampu Bolon. Ya, biasanya kalau misalnya nggak bisa lanjut ke berikutnya, itu biasanya ada yang tidak lengkap. Misalnya, tadi kan nomor 1 harusnya 2 jawaban. Mungkin salah satu Bapak dan Ibu itu hanya 1 jawaban ke kliknya. Maka di dalam profiling atau psikotes itu butuh ketelitian dan kesabaran. Gitu. Ya, yang klik berikutnya kembali ke nomor 1 dari Pak Jelam Tampu Bolon, itu berarti di halaman 1 sampai di nomor 1 sampai 6 Bapak dan Ibu ada yang kurang mengisinya. Jadi dia memberitahu caranya seperti itu. Kayak diminta balik mengisi lagi, kembali ke nomor awal. Ya. Kalau jaringan mati tiba-tiba yaitu berhubungan dengan internet Bapak dan Ibu. Jawabannya suka semua. Bagaimana ya? Kemarin waktu uji coba saya udah bilang ketika Bapak dan Ibu memilih pasangan masing-masing, kalau ada 2 calon kan harus pilih 1 ya. Ya, jadi ini juga sama ya, Bapak dan Ibu. Sama-sama suka tapi tetap harus dipilih 1. Oke. Semua sudah bisa bilang selesai. Sekarang kita akan latihan ke yang kedua. Nah, yang kedua ini Bapak dan Ibu akan ada 90 nomor. Ya. Kemudian di setiap nomor Bapak dan Ibu akan menemui 2 pernyataan. Contoh misalnya, saya adalah orang yang semangat, yang satunya itu. Kemudian yang kedua, saya adalah orang yang suka kerja dengan angka. Nah, dari 2 pernyataan itu, tugas saya adalah memilih, atau tugas Bapak dan Ibu, memilih 1 pernyataan yang paling sesuai dengan diri Bapak dan Ibu. Ingat kembali di instruksi bahwa kita diminta jujur. Kalau misalnya saya itu memang tidak suka angka, tapi saya pengen kelihatan suka angka di situ gitu biar lulus, ya tetap nanti akan kelihatan. Maka saya akan memilih pernyataan pertama, karena saya misalnya orangnya semangat. Saya adalah orang yang semangat, saya klik di situ, dan saya tidak mengklik saya orang yang suka bekerja dengan angka. Ya. Jadi Bapak dan Ibu hanya ketemu dengan 2 pernyataan dalam setiap nomor, dan selesainya itu di 90 soal. Nah, oke. Ibu Inayatun barusan menulis, akhirnya beres ya Bu ya, bisa melakukan ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu bisa klik yang satu lagi tadi yang dari saya yang ada tulisannya Papi di dalam WA group. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu tulis saja di dalam chat, saya jawab di sana. Tapi sebelum mulai Bapak dan Ibu ada pertanyaan nggak dengan instruksi yang saya berikan? Karena salah satu hal yang penting dalam psikotes adalah mendengarkan instruksinya dari instruktur. Iya, bisa pindah jika diisi 2 jawaban untuk soal yang tadi. Ya. Oke, siap? Kalau siap, Bapak dan Ibu silakan klik yang Papi Guru ya. Survei Monkey-nya yang Papi Guru. Oh, minta diulang. Oke, minta diulang ya.
ini Ibu ya, Ibu Lutfiana ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti dalam setiap nomor akan menemukan 2 pernyataan. Tapi sebelum itu seperti biasa Bapak dan Ibu akan mengisi nama, gender ya, kemudian usia. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu baru mengerjakan soal. Cara mengerjakan soal itu di sebelah kalimat yang cocok, yang paling cocok dengan diri kita, Bapak dan Ibu klik di paling kanannya. Jadi nanti setiap nomor akan ada 2 pernyataan. Nggak bingung sih Bapak dan Ibu? Ibarat Bapak dan Ibu memilih, misalnya kalau yang laki-laki yang sebelum nikah memilih 2 istri, ada 2 Bapak dan Ibu cocoknya yang mana gitu. Kalau yang perempuan waktu sebelum menikah Bapak dan Ibu memilih 2 calon suami, yang paling cocok yang mana. Tugas kita adalah mengklik yang paling cocok dengan diri kita. Copy stick yang ada Bu. Iya, seperti itu. Juga kalau dua-duanya cocok ya, karena kan Bapak dan Ibu nih Pak Agus Hermawanto kan nggak mungkin kita pilih istri dua-duanya gitu kan di awal pernikahan itu. Jadi Bapak dan Ibu tetap harus memilih satu yang paling sesuai dengan diri Bapak dan Ibu. Jelas? Oke, selamat mengerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu tanya di chat, nanti saya jawab di chat ya. Selamat mengerjakan.
Bagaimana Bapak dan Ibu sudah? Kalau sudah selesai, tulis aja di chat selesai ya. Nanti saya lihat berapa orang. Oke, Pak Ade. Kita tunggu beberapa teman kita belum selesai ya. Oke, 3 orang yang sudah menulis selesai di chat. Ibu Ketut, Ibu Istati, dan Pak Dadan Sudrajat dari Garut. Pak Harun ya sudah selesai. Oke, sudah selesai 10 orang yang menulis. Kita kasih waktu 2 menit lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Ya, kayaknya sudah semakin banyak yang menulis sudah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan perihal kita latihan non-kognitif ini. Silakan. Moderator mungkin bisa membantu saya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung aja sih lewat suaranya bisa dibuka, kalau bisa. Baik, Bapak dan Ibu, silakan. Bu Anis sudah membuka peluang untuk bertanya kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah keduanya selesai, Ibu. Sudah selesai, Bu? Bekasi. Iya. Ya, kayaknya sudah selesai semua atau belum nih? Belum ada responnya nih. Di sini sih responnya selesai udah banyak sih Pak Edi. Sudah selesai ya Pak, Bu ya? Iya. Siapa tahu ada yang pengen bertanya setelah untuk persiapan nanti menghadapi acara yang sesungguhnya. Iya, betul juga itu. Itu kan itu yang lebih penting sebenarnya. Iya, ini tadi kan kiat-kiat Ibu. Ya, kiat-kiatnya bagaimana Ibu? Oke, kiat-kiatnya saya ulang lagi ya. Oke, baik Bapak Pak Edi, terima kasih. Bagaimana cara ya? Jadi kiat-kiatnya seperti ini. Saya ulang lagi. Baterainya nanti sebentar, mohon maaf nih baterai saya harus dicas sebentar. Ya. Suara saya jelas Bapak dan Ibu? Jelas Bu, jelas. Jelas ya, oke. Ya. Pertama kiatnya, Bismillahirrahmanirrahim, kan Bapak dan Ibu nanti akan menghadapi acara yang sesungguhnya ya. Seperti tadi saya sampaikan, tes ini seperti yang tadi pertanyaan dari Ibu Sri atau Ibu Siti. Biasanya kalau kita tegang itu jatuh-jatuhnya tuh bahkan bisa sampai sakit gitu ya. Jadi pertama adalah kita berdoa sih. Kalau tips dari saya sebelum acara mulai,
walaupun besok itu misalnya atau nanti acara sesungguhnya hanya 2 jam, tapi itu kan menentukan bagaimana karir Bapak berikutnya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu betul-betul menginginkan posisi ini. Maka yang paling utama yang saya sering sarankan kepada para peserta adalah berdoa gitu. Dengan berdoa itu apapun yang terjadi nanti itu adalah yang terbaik gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya Bapak dan Ibu lulus dan memang itu memang mungkin rezekinya Bapak dan Ibu. Terus misalnya suatu saat Bapak dan Ibu hasilnya tidak lulus gitu. Ya mungkin akan ada rezeki lain gitu. Memang Allah di situ itu tidak memberikan kelulusan karena akan memberikan rezeki lain yang lebih bagus yang pada saat itu kita persepsi tidak bagus gitu. Jadi kalau pengalaman saya sih Pak, faktor spiritual atau religius itu yang paling penting yang dilakukan ya, itu yang nomor 1. Karena kebetulan saya juga trainer, saya biasanya dan coach atau hipnoterapi, saya biasanya menyampaikan hal itu karena kadang-kadang kesembuhan pasien itu kalau kita sudah berbicara secara spiritual dan religius. Jadi psikotes ini kan hanyalah tools. Bisa jadi ketika Bapak mengerjakan jaringannya ada sesuatu gitu. Terus Bapak dan Ibu tidak bisa optimal padahal sudah serius sungguh-sungguh gitu mengerjakan. Ya itu yang kalau yang sudah terjadi itu yang terbaik. Ya mungkin pada saat itu, yaitu mungkin kalau kita ikhlas biasanya kita akan bisa melihat rezeki lain yang lebih baik gitu ya. Itu pertama. Kedua, begitu kita menghadapi hari hanya, sikap kita selain sudah berdoa lagi paginya, kemudian kita melakukannya yang terbaik yang kita bisa. Nah, yang terbaik yang kita bisa, kalau misalnya yang paling penting adalah mendengarkan instruksi, ya. Karena setiap tes itu instruksinya itu berbeda Bapak dan Ibu, ya. Tadi kan kita latihan 2 kepribadian, tes kepribadian itu kan berbeda gitu caranya. Ada yang sampai nomor 6 pindah halaman berikut, sampai nomor 12 pindah halaman berikut. Jadi itu challenge-nya adalah kadang-kadang tidak bisa klik berikutnya. Ternyata adalah Bapak dan Ibu menjawabnya kurang biasanya. Yang kedua tadi lebih mudah karena semuanya ke bawah sampai nomor 90 gitu ya. Jadi lebih mudah dikerjakan. Nah, itu tips yang kedua mengerjakan yang terbaik. Ini Bu Anis ada yang menanyakan ini. Ya. Tadi bagaimana cara menilai tes non kognitif gitu ya. Kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana kalau melihat hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian ada lagi ini saya tadi terlempar jadi tidak bisa ikut. Nah, ini atau mungkin maksudnya apakah bisa diikut lagi pada sesi berikutnya atau apa gitu. Silakan. Kalau ya baik, terima kasih Pak Edi. Kalau bagaimana caranya menilai tes non kognitif itu seperti penjelasan saya di awal, psikolog itu menggunakan beberapa tools untuk melakukan kesimpulan. Apa saja yang dilihat? Yang pertama adalah hasil tes intelijensi ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu menghadapi tes intelijensi juga biasanya ada angka seperti tadi yang diceritakan Ibu Sri atau Ibu Siti tadi ya. Kemudian yang jadi dari angka, kemudian kecepatan menganalisa, ya itu aspek pertama. Aspek kedua adalah kepribadian. Kira-kira Bapak dan Ibu itu dilihat daya tahan kerjanya di kepribadian itu, kepribadiannya terbuka atau tertutup, which is itu tidak ada jawaban yang benar dan salah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dilihat hasilnya dari mana, adalah dari observasi. Nah, memang saya bisa mengatakan jujur kalau observasi akan lebih mudah itu ketika dilihat offline ya. Tapi tetap kalaupun online psikolog melakukan observasi ya. Dari mana sih ya? Dari gesture kita, bagaimana confidence kita melakukan itu, kecepatan kita, ataupun ada yang terlalu cepat tapi salah gitu ya. Ada yang lama nggak selesai-selesai, nah itu menjadi analisa psikolog sendiri. Dan kalau ada proses interview, biasanya juga dari interview akan dilihat. Jadi bagaimana cara menilainya dari berbagai macam aspek gitu. Kemudian pertanyaan pertama dan kedua itu hampir sama ya Pak ya, jadi jawabannya sama. Kemudian kalau terlempar, bagaimana? Yang saat ini latihan Bapak dan Ibu, link yang kami berikan itu masih kami open. Jadi nanti kalau acaranya sudah selesai, Bapak dan Ibu sebenarnya bisa mengerjakan sendiri. Iya, betul. Kalau misalnya tidak bisa di HP Bapak dan Ibu karena udah keburu kebuka, pindahin ke HP anaknya gitu ya. Nanti dibuka dari sana. Jadi artinya Bapak dan Ibu bisa latihan beberapa kali. Kita membuka sampai besok gitu. Kemudian jadi ini masih bisa ya, jangan khawatir ya Bapak Ibu ya, masih bisa dibuka linknya untuk mengakses kegiatan.
Karena ini di sini banyak sekali nih, ada yang beberapa di antaranya yang sudah keluar gitu ya. Ada yang jaringannya katanya muter-muter, gimana lanjutannya. Nah, ini sudah terjawab Bapak dan Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu semua. Masih ada pertanyaan Pak Edi? Dua lagi ya? Saya Masih boleh ya? jawab ya? Ya, silakan. Apa tes non-kognitif juga menentukan kelulusan? Ya, kelulusan kalau sepemahaman saya memang dari berbagai macam faktor ya. Ada kognitif, ada non-kognitif. Non-kognitifnya sendiri tadi saya sudah ceritakan ada beberapa aspek yang dinilai. Ada orang yang kuatnya di intelijensi gitu ya, tapi di leadership kurang misalnya. Nah, itu semua jadi sumber penilaian gitu ya. Kemudian dengan waktu yang singkat ini, trik apa yang paling tepat untuk menganalisanya atau untuk mengisinya ya? Karena yang menganalisa kan sebetulnya kalau profiling tidak usah dianalisa kan, tinggal diisi. Karena kalau dianalisa nanti kita mencari jawaban idola kita gitu. Oh iya. Kalau misalnya beberapa kan bertanya tentang hasil ya Bapak. Ini kan kita sebetulnya hanya latihan, tapi nanti saya coba bantu paling kalau ada pun secara umum ya dari yang DISC ya. Karena untuk kesimpulan kan kita harus mengambil beberapa aspek. Jadi kalaupun nanti ada hasilnya secara umum dan biasanya hasil kepribadian ini itu kalau jujur baru menentukan kepribadian Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu nggak jujur hasilnya ini bukan saya ya, berarti dalam mengisinya itu kurang jujur gitu. Nanti akan ada kesimpulan secara umum yang nanti bisa ditanya ke panitia. Kurang lebih seperti itu. Triknya untuk waktu yang singkat ya harusnya kita tenang tapi tetap klik jalan klik. Insya Allah itu waktunya berapa menit. Kalau kepribadian kan tidak ada batas waktu ya Bapak dan Ibu, tapi kalau terlalu lama juga tidak bagus karena berarti Bapak dan Ibu menganalisa. Seperti itu sih Pak Edi. Ada lagi mungkin satu lagi sebelum saya tutup. Waktu ideal untuk mengerjakan non-kognitif. Oh, itu ada pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu ya, Andresta Pinem. Saya jawab ya, untuk mengerjakan tes non-kognitif berapa lama ya? Jadi tes non-kognitif kalau dalam hal ini psikologi itu ada dua ya. Ada yang time limit. Time limit itu tes intelijensi biasanya. Jadi yang berhubungan dengan angka, kemudian ruangan, ya kecepatan, itu biasanya waktunya 3 menit, 5 menit, 7 menit, ya kayak begitu. Dan itu selesai dan tidak selesai harus dikumpul. Kalau dengan online ya berarti langsung Bapak dan Ibu tidak bisa klik lagi. Nah memang sih challenge-nya kalau yang tes intelijensi dengan time limit apabila ketika mengerjakan ada gangguan jaringan gitu ya. Itu Bapak dan Ibu perlu menyampaikan ke panitia gitu. Artinya itu bisa jadi pertimbangan sendiri. Nah, kalau tes yang personality seperti ini, sebetulnya kan tidak ada batasan waktu, tapi kerjakan senyaman mungkin dan sejujur mungkin. Nah, cuma kalau biasanya terlalu lama gitu, itu biasanya akan dianalisa sendiri. Misalnya ini ada 250 peserta. Semuanya sudah selesai 249. Ada satu orang yang masih lama banget. Nah, itu biasanya ada sesuatu gitu. Yang itu nanti diperhatikan oleh psikolognya. Oke, semuanya kayaknya sudah saya jawab ya, Pak Edi. Iya. Ada yang mau berbicara tadi siapa ya? Satu orang. Ibu Endang Supiani, Pak Edi. Ada ya. Saya mau bicara sih. Kalau ada, mau dengan Bu siapa? Ibu Endang ya. Katanya Endang Supiani. Saya mau bicara atau mau di chat aja Ibu? Silakan, Ibu dibuka dulu, di-unmute dulu. Ini Pak. Halo? Oh, ya? Halo. Oh, Bapak. Saya udah beres 90. Halo? Ya, Pak Endang. Iya. Ya. Silakan. Saya udah beres 90, tapi di akhir saya salah ketik jadi priu jadi kembali udah beres tidak ke down gitu. Iya, ya jadi enggak udah beres nanti, tapi salah klik ya. Di akhirnya salah Bu, klik. Gimana Bu? Iya. Iya Bapak dan Ibu. Ya. Kalau sekarang sih latihan, tidak apa-apa. Makanya ada latihan. Kalau Bapak salah, malah Bapak jadi sangat memahami di bagian ini gitu ya. Nanti udah kalau 90. ada, iya. Kalau nanti besok di acara sesungguhnya, misalnya, ya kadang-kadang sih memang masih bahasa Inggris gitu ya. Kalau ada dan pref, kalau udah selesai, Bapak dan Ibu klik dan gitu ya. Karena kalau enggak Bapak jadi ke awal. Ya, nggak apa-apa sih. Kalau ini kan kita open kan Pak. Jadi kalau Bapak mau latihan lagi jadi nggak usah diulang Bu.
Kalau ini nggak apa-apa, nggak usah diulang. Yang penting Bapak tahu cara mengerjakannya aja. Iya, tapi nanti kalau memang ini keluar, Pak, Bapak klik done ya. Iya. Ya, khawatir Bu, khawatir saya nggak lulus. Kan ini cuma latihan. Latihan. Ya Allah. Latihan aja. Makasih Bu, Bapak. Ya, sama-sama Pak Endang. Ya. Bapak dan Ibu, misi kita ini adalah bagaimana memberikan pengalaman dengan GPT ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti kita sudah paling tidak mengenal medan. Ya. Oke. Ya, mengenal medan atau pertanyaan wilayah. Satu lagi nih. Iya, silakan. Berapa persen nilai yang diambil dari non-kognitif? Nah, jumlah persentase biasanya panitia pusat yang menentukan. Ya, sebetulnya tergantung jabatannya Bapak dan Ibu. Saya kasih contoh kalau di corporate ya. Kalau misalnya semakin tinggi posisi, itu soft skill-nya yang semakin kuat. Misalnya kalau saya memilih direktur sama manajer, seorang direktur itu dibayar itu lebih banyak soft skill-nya dari personality, leadership, teknikalnya itu semakin sedikit. Tapi kalau saya mencari supervisor, itu technical skill itu masih lebih besar. Jadi kayak gitu. Jadi panitia pusat nanti. Ya. Jadi tergantung dengan posisi apa yang akan dilakukan ya Bu ya. Betul Pak Edi. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Berarti kita tidak bisa menentukan berapa persen ini yang non-kognitif ini akan berpengaruh terhadap sisi kognitifnya. Ya sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diperlukan. Iya. Iya, kayaknya sudah semua ya, Bapak dan Ibu ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Edi. Tidak ada kayaknya. Boleh Ibu silakan menyampaikan apa yang sebagai sesi terakhir. Ya, sebagai terakhir, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mencoba 2 tes profiling ini. Selamat mengikuti assessment yang sesungguhnya. Untuk yang sesungguhnya nanti akan diinfokan oleh panitia ya, kapannya, yang katanya lamanya adalah 2 jam ya. Kerjakan dengan tips-tips yang dari tadi sudah saya sampaikan ya, berdoa, hasilnya pasti yang terbaik, serius tapi santai, dengarkan instruksinya. Kemudian saya mendoakan semoga Bapak dan Ibu sukses. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh bertanya melalui grupnya yang ada Bapak Sukoco, Bapak Agus Sukoco, nanti Bapak Agus akan menyampaikan kepada kami, nanti kami akan sampaikan jawabannya. Jadi saya masih bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Hasilnya nanti secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit saya. Baik, sebelum Ibu keluar, barangkali kita boleh berfoto bersama dulu. Oh, boleh. Iya, silakan. Boleh kasih tanda atau senyum ya. Pak Endang mau bertanya lagi tuh Pak. Oh, masih ada. Pak Endang. Oh iya. Ya. Belum. Bagaimana di situ masih dibuka gak? Saya mau don tadi terarsip masih ada. Oh iya. Sekarang nggak bisa don saya. Udah Pak Endang udah nanti beres nyoba. Nih sekarang. Nyoba lagi, nggak apa-apa nyoba lagi. Sudah beres Pak 90 yang tadi tersimpan. Ya sudah, sekarang dan aja Pak Dan. Sudah, Bisa didon nggak sekarang? Bisa. Boleh. Didan aja, didan ya. Bapak don 3 kali juga boleh, Pak. Nggak berubah, Pak? Ya, udah. Nggak berubah? Sudah masuk, ini udah kita lihat, Pak. Masuk. Udah dari senyum Bapak udah terlihat itu. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak Indra. Luar biasa. Semangat, berarti semangat. Semangat sekali. Makasih ya, Mbak Antuanis. Ayo foto barengnya gimana, Bapak dan Ibu? Ya. Kasih ya. Ada sesi foto bareng ya katanya tadi. Ya, silakan Bapak dan Ibu pasang jempol. senyumnya dulu, klik yang print screen yang ada di ini, kemudian di capture, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik. Saya izin. Terima kasih Bu Anis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah masuk ke sesi terakhir ini, Bapak dan Ibu. Silakan Bu, ini atau ada Pak Agus yang ingin disampaikan dulu? Ya, Bapak Ibu, ini kan Pak Edi, Pak Bu Nini, kita masih ada diberi kesempatan untuk CBT yang kognitif bagi yang belum, ya, bagi yang belum. Bagi yang sudah tahunya dari mana Pak Agus, Bapak Ibu nyoba aja masuk. Nanti kalau di situ ditulis sudah ujian, berarti Bapak Ibu nggak usah nerusin, berarti udah selesai, gitu ya. Boleh dicoba lagi, tapi kalau di situ ada tulisan sudah selesai ujian, berarti Bapak Ibu yang kemarin sudah masuk, gitu ya. Nah, kalau yang belum, berarti lanjut aja. Bagi yang masih belum bisa akses, langsung aja
telepon atau di WA ke Pak Andri ya. Pak Andrinya ada di grup itu. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Silahkan. Untuk CBT yang kognitif sekarang sebelum nanti Bu Nini dan Pak Edi menyimpulkan pertemuan hari ini. Ya. Oke, kayaknya nggak ada yang mau ditanya. Ini Putri mau tanya apa, Putri? Sudah Pak, cukup. Cukup. Hah? Cukup. Cukup. Bagus sekali ya. Oh, apanya yang bagus? Materinya bagus Pak, betul. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, makasih, Luar Putri. biasa ya. Ya, makasih ya. Mudah-mudahan Putri. memberikan pengalaman buat kita Pak bersama, Edi. Bapak Ibu ya. Ya. Pak Edi. Ya, silakan. Coba nebak Putri ini usianya berapa ini? Iya. Susah kalau main tebak-tebakan ini. Mending saya datang aja nanti ya Bu ya ketika iya Bu ya. Aku sih dukun Pak. Dukun saya. Iya. Makasih ya Putri ya, makasih. Ya, semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Putri. Sama. Ya silakan Bu Nini di Bu Nini, silakan Bu Nini. Oke. Ibu Bapak, terima kasih kesimpulan kita hari ini. Hingga pada hari ketiga, kita sudah mendapatkan wawasan, walaupun begitu terampil banget ya, itu berkenaan dengan paradigma dari perubahan akreditasi, dari awalnya compliance base, itu menuju kepada performance. Dan hingga hari ini, kita juga sudah ada pengetahuan begitu ya, berkenaan dengan indikator mutu lulusan, kemudian indikator proses belajar, dan indikator mutu guru yang barusan tadi. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, hari ini ada beberapa yang belum bisa kita laksanakan karena starting point kita masih berbeda, yaitu terkait dengan telaah indikator. Semula itu bareng-bareng mau telaah indikator, tetapi ternyata di ruangan itu ada dua. Satunya mau telaah indikator, tapi satunya temannya itu masih ikut CBT yang belum berhasil. Oleh karenanya pada hari ini telaah indikator itu mungkin akan dicoba dilakukan itu besok, gitu ya. Dan berikutnya materi yang sudah kita peroleh hari ini, Bu dan Bapak, berkenaan dengan CBT non-kognitif, kita sudah bisa belajar dua hal. Tadi yang pertama sudah ada panduan video tadi, itu ada 24 pertanyaan. Lalu yang berikutnya tadi yang ada 90 itu tadi, namun pesannya dari psikolog kita tidak usah khawatir, karena apa? Itu adalah sarana belajar kita. Kemudian ada pesan yang lain adalah pada saat mengerjakan itu tidak usah kita ada-adakan. Karena memang kita sedang dipetakan terkait dengan bagaimana diri kita masing-masing. Belum tentu juga kita berusaha keras untuk menunjukkan yang terbaik, tapi belum tentu itu yang kita dibutuhkan pada saat menjadi seorang asesor. Ya, gitu ya. Kemudian ada poin penting lagi bahwa terkait dengan akreditasi itu saat ini paradigmanya tidak bisa dipaksakan. Kalau dulu semuanya itu pengen akreditasi karena supaya dapat BOS. Kok sekarang sudah tidak lagi. Sekolah tidak bisa diakreditasi semaunya begitu. Harus ada filternya. Yang menfilter pertama kali adalah compliant mutlak. Baru nanti disusun compliant relatifnya. Ada data-data yang tidak bisa direkam lewat compliant mutlak, yaitu kaitannya dengan data yang ada di Dapodik atau EMIS yang tadi belum sempurna tadi, juga pada di PMP yang juga tampaknya masih tumpang tindih, maka data yang bisa dipakai itu adalah performance base-nya. Nah, ketika performance base dilakukan, tugas sebagai asesor pengawas, diantaranya yang bertugas sebagai asesor, diperlukan personal judgment, tapi juga harus memperkuat professional judgment. Begitu. Jadi dua hal itu harus dimiliki oleh seorang pengawas, terlebih teman-teman yang nanti bertugas sebagai asesor. Kemudian berikutnya, mutu lulusan Ibu dan Bapak itu bisa diperoleh paling banyak itu justru pada terbentuknya budaya sekolah. Oleh karenanya, di budaya sekolah, besok itu akan kita gali lebih dalam, karena sekalipun itu hanya 15% kontribusinya terhadap performance base, gitu ya, dibandingkan yang compliant base,
tapi itu juga menjadi faktor pendukung juga terbentuknya mutu lulusan. Mengingatkan kembali, mutu lulusan itu kontribusinya 30%, proses belajar 25%, mutu guru 15%. Nah, besok kita akan belajar kelengkapannya menjadi 85%, itu adalah manajemen sekolah. Itu yang bisa saya simpulkan, Pak Edi. Iya, baik. Terima kasih Bu Ninik yang sudah mereview mulai dari awal kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi awal bagi kita untuk melangkah lebih baik. Dan kita hari ini sudah masuki sesi ketiga, Bapak dan Ibu ya. Besok satu kali pertemuan lagi kita akan bertemu pada gelombang dan jam yang sama, kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan, dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, sehingga kita selalu bisa eksis minimal di dunia online ini, Bapak dan Ibu ya. Saya kira ini yang bisa kita antarkan. Saya, Bapak dan Ibu, bersama Ibu Ninik mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika kami... Pak Edi, sebelum ditutup, ini ada beberapa pertanyaan. Ada ya? Ada yang, Pak Agus, bagaimana cara untuk melihat hasil CBT non-kognitif? Tentu pertanyaannya tidak hanya non-kognitif nih, saya rasa teman-teman yang lain juga mungkin bagaimana cara melihat hasil CBT kognitif dan non-kognitif, gitu aja lah sekalian kita sempurnakan pertanyaannya. Bapak Ibu, besok kita akan umumkan ya, jangan khawatir. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Anis ya dari tim psikolog APSI, bahwa untuk non-kognitif itu paling secara umum saja. Nanti kita akan undang besok ya, kita undang secara umum saja. Atau mungkin nanti saya share di grup ya, secara umum ya. Mungkin kita nggak usah undang karena waktu. Nah, untuk yang kognitif, Bapak Ibu, nanti juga akan kita berikan ya, tapi tidak spesifik bahwa sekian si Ibu Triharta ini dapat 99, Ibu Rosila dapat 99,9, itu tidak. Secara umum saja, secara umum kelemahan kita ada di mana, apakah di mutu lulusan, ada di proses, atau di mutu guru, gitu aja ya, kelemahan kita di mana secara umum. Jadi nggak bisa spesifik satu persatu. Saya kira itu tambahannya. Ya. Iya, terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan review akhir tentang pekerjaan kita hari ini, dan besok kita sudah punya gambaran insya Allah nanti secara umum tentang apa yang kita dapatkan terhadap hasil CBT, baik sisi kognitif maupun non-kognitifnya. Baik, masih ada lagi Bapak dan Ibu sebelum kita tutup bersama-sama kegiatan pada hari ini? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar Pak Edi. Belum ya? Ini ada yang dari Bu Siti Aminah, ini kok ada Pak Agus, chat saya nggak pernah dibaca ya. Chatnya banyak. Ini coba Bu Siti Aminah. Kita buka silakan Bu Siti Aminah. Bu Siti Aminah. Boleh, silakan. Karena tadi sudah di Bu Siti Aminah nggak tidur kan sekarang? Nggak lagi tidur kan? Siti Aminah. Ibu Siti Aminah di mana ya? Bekas sambil bobo dia. Tadi saya lihat ada, mohon maaf ya, tadi ada video yang saya tutup karena sedang makan di mobil, kelihatan mulutnya. Tuh, jadi dia ambil pakai HP dari bawah mulutnya, sedang makan, jadi kelihatan mulutnya begitu-begitu. Maka videonya langsung saya tutup tadi. Mohon maaf ya ibu tadi. Iya, kita memantau semua ya Pak Agus. Iya, kita pantau semua kok teman-teman ya. Ada yang tidur. Tapi ada teman-teman juga. Mana Ibu Siti Aminah? Ini coba di sini nggak ada Bu Siti Aminah. Tapi besok kayaknya perlu disampaikan kepada Bu Siti Aminah, Pak. Minimal dia kerja bahwa kita berusaha. Coba diminta bantuan Pak si Ibu Pak Siti Ilyas Aminah. juga lagi makan. Pak Ilyas makan apa tuh? Enak banget. Bu Siti Aminah coba saya. Oh, Bu Siti Aminah lagi tidur. Lagi tidur kok nulis. Kemarin dia tidur, saya screenshot. Oh, Bu Siti Aminah. Siti Aminah.
Halo Bu Siti. Kok enggak ada di tempat saya nih? Oh, apakah CBT non kognitif bisa dipraktekkan ke guru? Ya bisa. Terus saya lihat ada yang tidur kok, ada yang tidur. Yang tidur dimatiin aja videonya Bapak Ibu. Ada. Aku sih ada Bu Siti Khairiyah Pontianak itu, tapi pertanyaannya begini, di grup NP1 juga saya belum lihat link bahan yang telah indikator, begitu Pak. Loh, itu ada di chat bukan di grup. Jadi teman-teman, ini chat ini, contoh ya, saya berikan lagi contoh makalah saya tentang RKS ya. Saya kirim lagi contoh. Ya, teman-teman, di situ kan ada sebentar. Itu ada di chat, tidak ada di grup. Tapi kalau ada mau di grup ya nanti kita bagilah, nggak apa-apa. Nanti kita bagi di. Kalau bisa di share di grup saja Pak, gitu itu Bu Nida. Oh. Sambil membudayakan digital, teman-teman. Coba ini saya chat di laptop di Zoom. Coba saya chat di Zoom. File lagi, coba file lagi ya. File lagi makalah saya. Nah itu ada ya makalah RKS Muhammadiyah. Nah itu waktu itu kami diundang ke sana untuk menyusun RKS yang kaitan dengan akreditasi yang baru. Karena kan pasti RKS-nya berbeda ya. Nah itu dilihat di chat, Bapak Ibu klik chat ya supaya kita juga membudayakan digital di chat. Nah nanti ada dari saya tuh makalah RKS itu di-download aja. Itu kalau diklik kan ada download Bapak Ibu. Di-download, langsung masuk ke file, ditaruh di file mana. Gitu ya. Bapak Ibu nanti kalau mau ngirim apa juga boleh, misalnya contoh Ibu Tri mau ngirim RKS, contoh RKS SMK, monggo di chat aja Bu Tri, di filenya dikirim. Apalagi Bu Endang RKS SD, silahkan dikirim di sini. Siapa lagi? Pak Edi RKS SMA, silahkan. Bu Nini RKS SMA, Bu Ros RKS SMP sudah ya, RKS SMP udah. Ya, contoh yang lain boleh. Itu ada di chat ya, teman-teman tinggal di-download. Oke, saya kira itu cukup. Sudah azan zuhur ini. Iya. Siap. Selesai. Cukup. Baik. Cukup ya Bapak dan Ibu. Baik. Cukup. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup saja dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok ya. Sampai ketemu lagi besok. Oke. Assalamualaikum.